Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilaha wahida wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tarahham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadaratal mukarramin wal mukhtarafin, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat, segenap orang-orang tua kita yang hadir malam ini di Masjid Jami' Ar-Rahman. Walaupun tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah kita sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketua Pembina Yayasan Nurul Najat Ar-Rahman, Pak Camat Pakulan, Pak Camat Ciputat Timur yang diwakili oleh Asisten Mesra, Pak Lurah Pondok Ranji, Ketua DKM, dan segenap pengurus masjid
Jami' Ar-Rahman, seluruh panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan salamnya keharibaan baginda Nabi besar Muhammad. Orang wadon romane kata nyawa mengapa mau? Nah, matanya melotot, dia akan ngomong diem baik lah, kayak ikan bandeng digoreng. Saya baru ini ceramah, ada makanannya. Lokal ceramah sambil makan pisang. Ya tapi baginda asal jangan kayak setan kayak saya. Ini makanya disuguhin begitu ya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ulama-ulama salafus saleh yang ngambil i'tibar dan ibarat, kemudian pendapat ulama mutaqaddimin terdahulu dan ulama mutaakhirin yang kekinian. Tidak ada peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadi ikhtilaf, menjadi perbedaan. Siapapun dia, orang yang beriman mantap kepada Allah, mengakui baginda Rasulullah sebagai Rasulnya, maka Isra dan Mi'raj itu diyakini akan kebenarannya. Karena isyarat Isra dan Mi'raj tertera di dalam Al-Quran, kalamullah, isyarat Allah yang menjadi mukjizat terbesar baginda Nabi besar Muhammad. Ya kalau ceramah mau begini bang, nyaut-nyauran tapi mau yang taran baik ceramahnya. Kalau nyautnya rada kencengan ya lama. Kalau nyautnya rada ogogan taran baik mengapa jadi maksaan ceramahnya. Dia mau orang taruhin bangku begini, inget-inget kayak manten sunat saya. Ya padahal mau masih gagah banget, ini berdiri juga masih kuat. Tapi bagiannya gak ada bangkunya dulu. Ya udah ya. Kira-kira kalau saya ada ngomong pakai bahasa kampung, ngerti apa orang ini? Halo, ngerti apa orang ini? Ya orang-orang yang bocah kampung semua sih sama saya. Sekarang bayar ada mendingan bocah sini buang airnya di dalam rumah nyawa WC. Dulu mah sama sama bocah kampung saya, bocah sini kalau buang air ya orang di empang ya di kebun ya. Ya, kalau udah muncul pindah, gitu ya. Jadi Isra dan Mi'raj ini peristiwa yang luar biasa. Di luar jangkauan akal pikiran manusia, sodoran terbesar dari Allah setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tahun ke-10 ketika Rasulullah ini berada di kota Makkah, dakwah Rasulullah sulitnya luar biasa. Gak berkembang Islam 10 tahun di Makkah karena orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy jahiliyah, orang-orang kafir tidak mau tunduk terhadap kebenaran dan kesempurnaan Allah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab bukan gak mengakui kalau Quran yang dibawa
Abu Bakar dan Nabi itu benar, tapi gengsi. Masa kelasnya Abu Jahal, Abu Lahab mau tunduk sama Muhammad yang kemarin sore? Makanya dalam Al-Quran ada kalimat walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun walladzina kadzabu wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang beriman dan beramal soleh menerima kebenaran Allah, surga balasannya. Yang sombong dan takabur tidak menerima kebenaran Allah, neraka bagiannya. Mudah-mudahan kita semua adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Ya Rabbal. Artinya apa? Seluruh kebenaran Allah, kesempurnaan Allah yang tertera di dalam Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana maktabatullah fata'allamu min maktabatihi mastata'tum. Quran adalah hidangan dari Allah, maka hidangan dari Allah terima, lakukan, laksanakan, pelajari, pahami, kemudian kita amalkan. Itulah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau Abu Jahal sama Abu Lahab dia gengsi, masa tunduk sama Rasulullah. Makanya begitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Abu Jahal sama Abu Lahab yang beliau adalah paman-pamannya baginda Nabi, dan Nabi dimusuhin habis-habisan. Berhenti Muhammad dari dakwahnya. Apa yang dimaui oleh Muhammad? Tahta, harta, wanita. Kalau Muhammad berhenti berdakwah, saya akan berikan, kata Abu Jahal sama Abu Lahab. Siapa yang menentang? Pamanda beliau namanya Abu Talib, ayahanda Sayyidina Ali bin Abi Talib. Karena Abdul Muttalib, kakek beliau yang merawat dan menjaga Sayyidina Muhammad, telah wafat ayahandanya ketika beliau dalam kandungan. Siti Aminah ibunda beliau setelah melahirkan dakwah selang waktu lama juga meninggal. Dirawatlah oleh kakek beliau, dilanjutkan setelah wafat kakeknya oleh pamannya. Apa kata paman beliau Abu Talib? Abu Jahal, kamu jangan sembarangan. Nih, matahari kau taruh di tangan kananku, bulan kau taruh di tangan kiriku, tidak akan sejengkal pun aku serahkan Muhammad dan Muhammad untuk berhenti berdakwah. Abu Talib meninggal juga. Istri Rasulullah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Halo, ini Roman kalau diajak ngomong serius begini nggak tapi nyambung dah ini. Woi, nanti bakal itu saya jangan malam-malam sih. Istri beliau juga tahun ke-10 meninggal. Siti Khadijah lah orang yang menjadi benteng dakwah baginda Rasul. Hartanya banyak, sampai habis buat dakwah. Enggak pernah tuh Siti Khadijah, bahasa Betawinya mungkin harta yang dihabiskan untuk berdakwah Rasulullah. Ya tapi Khadijah bininya Nabi. Loh, kalau bini kita mau buang banyakkan duit dia, habis kita diles-les juga orang di alam.
Bener apa benar? Ya orang wadon jangan lagi banyakkan dia duitnya. Duit yang boleh kita nyari juga kalau udah di tangan dia mah susah ngakalinya. Iya kok begitu kok. Ini kita bagi duit nih, mamanya 500.000. Kita orang punya rokok, malu beli juga rokok apa sebungkus. Kira-kira tuh ini kita ngomel apa kagak? Ngomel apa kagak? Lalu rokok mulu. Kalau gua orang beliin rokok mah bacotnya orang kebul begitu. Warga bener. Makanya bang dan makan geblek jadi orang laki. Duit yang kasih dia semua. Kalau buat beli rokok mau beli bensin mah urusan ribut kalau kita minta lagi. Kondangan di sini ada apa kondangan masih? Kita udah punya duit, kondangan ngomong orang Bandung. Kemarin dulu 200 gue pakai duit apa Jakarta? Kemarin 300, sekarang 200. Bang lagi punya utang kopel saya. Bahkan duit gue nyumbang nggak menjadi gue nyutang. Siti Khadijah hartanya habis. Begitu Abu Talib pamannya meninggal, Siti Khadijah meninggal sebagai manusia biasa. Muhammad adalah insan kamil. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hazani, beliau punya kitab namanya Insan Kamil. Muhammad insan kamil. Muhammad adalah manusia yang nyaris sempurna, tetapi ketika beliau ditinggal oleh pamannya, ditinggal oleh istrinya, oleh juga Nabi. Orang biar bisa baklang kayak pikulan kalau bininya setia, bininya rajin banget, orang tahu melawan sama laki, kan sedih banget. Kalau yang cerewet banyak mati kata lakinya bodoh amat, laki ini kayak kaleng rombeng. Begitu juga ibu-ibu, kalau lakinya kagak ngarusin mau buat apa? Ya po, ya po. Males banget jadi orang laki, memancing mulu kerjaannya. Bagi duit dikit makan pengen enak, ada nggak lakinya yang begitu? Karena ngopinya 3 kali atau 4 kali sehari. Betawi kan yang Betawi, orang-orang udah pulang dari kerjaan, Betawi masih numpuk di bangku. Halo, orang Betawi nih, jeleknya orang Betawi kan tidak sih, kerja males, ngopi pengen yang kental. Kalau kagak ada ngurus sepatnya tuh, busa sepatnya gak jadi. Orang Betawi orang ngopi. Pengen tahu aja disebut kopinya Angel apa Jakarta, ini mau kopi Sinda, yang kopinya Stasi air sedang. Kalau Betawi macam kopinya tuh kental, asal diminum aja nanti begitu bunyi, lega banget sudah kerja. Nah, mohon maaf, ini sama-sama orang Betawi, ya orang kontrakannya banyak, warisannya banyak. Dari kongan di Gadung ya, hijau undang-undang baik dah. Orang mana-mana mau bang di kampung kita kerja dari pagi ke sore ke malam. Kita orang Betawi masih nongkrong baik, masih duduk baik, juga pulang kerja. Lantas tuh ngomong, wah ya kubun baik wong Jakarta ki Betawi. Aku mulai gawe, aku mulai kerja sampai saat ini yo masih dodong hari aku loh heran. Terus saya jawab begini, sampean ki aja mikiri wong Betawi. Wong Betawi ki ora kerja, ora nyambut gawe, lah wong ora mulai nang kampunge kok. Dari orang pikir apa, sing penting rokok, aku ngopi, beres ngerti pekan itu? Ngerti apa orang itu?
sebagai manusia biasa Rasulullah oleh Allah tahu, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Rasulullah ditinggal oleh paman dan istrinya, maka dalam tarikh sejarah namanya Amul Husni, tahun kesedihan. Dengan tanda-tanda kebesarannya Allah, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, diberangkatkanlah Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha dan Rabil Akhdar. Apa fungsi dan tujuannya? Di banyak keterangan ulama-ulama salafus saleh dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah dengan kutubul mu'tabarah inda ahlus sunnah, dengan ulama-ulama salafus saleh, Isra dan Mi'raj ada 3 hal penting buat baginda Rasul dan buat kita umatnya, baginda Nabi besar Muhammad. Abu Talib boleh meninggal, Siti Khadijah boleh meninggal, tetapi kudrat dan iradatnya Allah, pelindung yang terbaik tidak ada lain adalah Allah Subhanahu. Istri meninggal, suami meninggal, anak meninggal, ekonomi sulit, sedih luar biasa. Tetapi manusia tetap manusia. Kita punya Allah Subhanahu. Diberangkatkan Rasulullah, bukan hanya dihibur, tapi ini adalah anak takida annallaha subhanahu wa ta'ala ilaha wahida wa anak takida Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum berangkat dan diberangkatkan Rasulullah, dibelek dulu dadanya, dicuci dengan air zam-zam, dibuang kotoran-kotoran hatinya, diisi dengan ilman, hikmatan, wa hilman. Rasulullah dibelah dadanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, maka Allah adalah tempat kita memohon pertolongan, dan hanya Allah lah tempat kita menyembah dan mohon pertolongan. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti ittiba dengan sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Haji ongkosnya naik, orang apa, yang penting umat Islam punya duit. Bener apa benar? Bener apa benar? Yang naik mah emang semuanya serba naik kok. Umroh naik, haji naik, apalagi mau bulan puasa semua kok naik. Udah orang usah pusing. Iyo, mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita yang banyak, terberes. Bener apa benar? Mau Ramadan, iman mantap, badan sehat, duit banyak, enak apa enak? Hah? Iman mantap, badan sehat, duit banyak. Nintar nih, kalau nisfu Sa'ban baca Yasin yang pertama biar iman mantap, 2 biar sehat badan untuk ibadah, 3 rezekinya banyak buat ibadah. Orang urusan imam jangan lama kayak jangan tarang kayak terawih ngikut baik udah. Ya orang sehat badannya, duit banyak, jodoh udah sembahyang. Bener apa bener? Imamnya lama banget, nggak kesel kalau punya duit.
Kan yang murid-muridnya orang gablek duit ya. Imam lama banget kayak Bismillahirrahmanirrahim Isa. Terawih begitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya orang tiga laki-laki doang imamnya lagi covid 3 mati 2 3 kan kalau nyari imam susah Pak ya baca mah susah tinggal satu yang bengek lagi imamnya yang hidup lah terawih begitu kata jamaah kapan rapinya ada yang ampun la ilaha illallah sampai 120 Bismillahirrahmanirrahim. Kata anak muda ini baru imam. Kata yang itu sekte, dengkul gua loyo, dengkul gua pada mentok. Lah bilalnya orang imamnya 120, bilalnya 150. Udah bocah nyaut aja, malih. Ya orang boleh begitu juga bayar musik kayak zaman dulu apalagi di masjidnya cakep imamnya mestinya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin itu Isa. Kalau terawih mau begitu ya pegel juga bener apa bener imam lama buat ini ya kalau gua tadi belum habis keburu basi imam bis gimana kita mau umumnya kan lama banget juga jangan lama banget jangan cepet banget juga bener apa bener khairul umur awsatuha tengah-tengah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Isa begitu. Itu kalau terawih bagaimana? Ya cepetan lagi dah biar ibu-ibu bapak-bapak aki-aki sama bocah juga jangan ngikutin. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya itu latihan terawih dah. Bilalnya sedang Allahumma shalli ala sayyidina Syafi'ina wa karimina dhuhya Muhammad sedang Allahu Akbar enak tuh kayak gayun-gayun bayang mesinnya cakep speakernya bagus dari jauh kelihatannya kan main dah Ar-Rahman bayang kayak begitu cuman emang jarang-jarang imam begitu ada sekali yang imamin Alhamdulillahirabbil alamin tapi kata makmumnya biarin dah daripada orang ngalamin sama sekali. Akidah yang pertama sesulit apapun hidup dan kehidupan kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu sebagaimana Rasulullah ketika di Isra dan di Mi'raj. Tuh habis pandemi kalau kayak pandemi kemarin la ilaha illallah kita pakai masker bayar pegel banget pakai masker. Ini malah alhamdulillah nggak ada yang pakai masker ya. Kayak orang goblok kita pakai masker. Cuci tangan dulu, makan dulu. Cuci tangan dulu, makan dulu.
Di sini mah nggak pakai jaga jarak kan ya sembahyang? Hah? Pakai juga. Kalau naik kaki marah dan ribet, bayar jaga jarak. Ya kalau di rumah mau bang jaga jarak orang nyampe, itu perabotannya ditanjang banget apa? Enggak. Ntar pakai sanitizer, ntar kita cuci tangan, ntar sanitizer tangan kayak tipis. Kita orang ikuti pemerintahnya depan mata kita, lurah liling kayak habis mau disemprotin, aduh rumah-rumah apa kita disemprotin, kita percis ke kayak pembayang kita. Tapi alhamdulillah terlewati itu, ya Allah. Negara-negara lain sampai pada bangkrut bang 2 tahun. Indonesia yang mayoritas umat Islam, para ulama, para kiai, para habaib memberikan stimulus, memberikan kekuatan. Ini musibah yang datangnya dari Allah. Walaupun berita hoaxnya katanya ntar yang lalu udah divaksin, udah di booster. Nih udah di booster nih, ada udah di booster udah di vaksin udah. Ntar kalau dipencet tombolnya mati semua. Dalam hati saya, lo kan malaikat Israil pensiun. Ini orang kagak punya iman yang ngomong begini. Ntar kok mati kalau divaksin. Woi, kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang Indonesia tawakalnya luar biasa. Orang Indonesia sembako Pak Camat, Pak Lurah dibagi baik, alhamdulillah. Orang dibagi banget Pak Lurah. Bener apa bener? Gak ada orang Indonesia mah yang nggak dibagi sembako ngedumel beruntung enggak. Apalagi yang rajin ibadah, iya dibagi sembako. Kalau kagak bagian berarti kita orang mampu. Kalau ketumanan kita yang sembako mulu kitanya males. Orang mau kerja bener apa bener? Makanya Indonesia biar Bandara Soekarno-Hatta berhenti sekarang 24 jam, tapi kemarin lagi pandemi berhenti. Pilot dagang mie ayam, pilot pramugari pada dagang pecel sama mie telur. Gaya banget kemarin beritanya ada pramugari sama pilot. Kita orang kampung orang kampung banyak akalnya. Yang penting ada nasi, apa kita kerjain, ada donor kudu, ya goreng nasi campur donor kudu. Orang banyak tahun-tahunan orang Indonesia mah donor kudu doyan, don payah doyan, masih doyan begitu, bayam doyan, kangkung doyan. Makanya orang Eropa di menengah ke atas, menengah ke bawah bangkrut di Eropa. Indonesia tuh lihat masih gabah banget Indonesia. Apa dikerjain? Ada ikan cupang yang merah-merah yang mahal. Yang beli geblek. Masa ikan cupang 600.000? Punan, antorium, lobang cinta. Begitu pandemi jangka bolong aku. Makin gede bolongannya makin mahal kan geblek begitu. Indonesia. Ngapa sih Indonesia begitu? Akidahnya mantep, diajarin ke guru-guru, masih ada pengajian, masih ada tahlilan, masih ada ziarah kubur, masih ada haulan, masih ada Isra dan Mi'raj. Emang berhenti kita? Ada penduren, ada selamatan, ada sedekah, ada cukur rambut. Udah kagak jauh dari makanan. Asal kumpul orang Indonesia makan, ngopi, makan. Wah, Indonesia tuh hebat. Makanya nggak terasa krisis, nggak terasa namanya pandemi. Semua orang mati sih kagak pada ngelawat kemarin. Lagi pandemi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Selawat maka agak gaya ini juga kagak, tapi tahlilan rame, bener apa bener? Ya termasuk mau balik, pada perek balik, buludan perek 2 tahun, ngaji perek, jumatan perek. Untung ya yang mati jadi membayangin juga kita tuh tahlilan di bapak-bapak nih Indonesia. Rasulullah sulit, luar biasa sulitnya dari kita. Ke Taif ditimpa sampai berdarah. Yang sewot siapa? Malaikat yang sewot. Ya Muhammad, mohon izin kepada Allah, 2 gunung besar di Taif aku timpakan untuk mereka, orang-orang Taif, biar hancur sehancur-hancurnya. Apa kata Nabi? Jangan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Innahu la yahdi. Indonesia. Makanya Isra dan Mi'raj, mudah-mudahan iman kita bertambah mantap kepada Allah. Yang kedua, syariat diperlihatkan oleh Allah. Bagaimana Rasulullah diajak dan diberangkatkan oleh Allah dengan malaikat Jibril, kendaraannya namanya Buraq, yang tidak ada kendaraan ini pada Nabi dan Rasul sebelumnya, kecuali hanya dikendarai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Rasulullah begitu naik dari langit pertama sampai ke langit ke-7, Allah Subhanahu wa taala assalamualaikum at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Rasulullah nyaut, Rasulullah assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Syariatnya diajarkan bagaimana hubungan kepada Allah lewat sholat yang asalnya 50 waktu jadi 5 waktu. Hubungan kita kepada Allah secara mahdoh terjaga dengan baik. Hubungan kepada kita sesama manusia, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, salam sejahtera dan keselamatan untuk kita semua. Syariatnya Allah yang dibawa oleh Rasulullah kebenarannya adalah sempurna lewat sholat 5 waktu. Setan tuh mati-matian tuh godain kita biar jangan sembahyang. Maksudnya mah 2 hari sebelum subuh udah dijagain sama setan. Nih kemarin kan hujan mulu, kan dingin banget tuh kalau mau subuh ya. Ini masjid udah berbunyi salatu wassalamu alaik ya kalau udah mau subuh ada tarhib, kita bangun apa makin enak tidur? Jawab. Bangun apa makin enak tidurnya? Kalau yang ngata bangun itu sih rasa-rasanya rada-rada itu. Aslinya mah aslinya udah kalau begitu tuh kan malas banget ya. Makanya di dekat masjid ada yang ngomong begini, ganggu masjid, berisik. Woi, rumah saya nempel sama masjid. Subuh kalau orang bangunin orang wadon, kesiangan apa kesiangan? Salatu khairum minan naum. Kira-kira banyakan yang bangun apa banyakan yang tidur lagi? Banyakan yang bangun apa yang tidur lagi? Dari tarhib, dari selawatan, sampai
azan ya Allah yang datang aki-aki azan datang aki-aki bocah pada muanak tahu ini buah ketika aki-aki makan ya salat kayak layangan orang dapat angin, layangan keuangan tuh layangan petek ya. Itu yang di rumah orang bangun makan jam 2 gini. Kagak dong mampus masih ada baik. Dia yang muda orang ke masjid aki-aki ajan dia sumpahin bener apa bener? Kan yang bener mah ajan yang muda. Allahu Akbar. Pantasnya kalau subuh yang ajan anak muda begitu bangun buru-buru kali ya. Ya itu orang tadi aja ya makin males lah. Lah kalau bocah mah hayya 'alas salam hayya 'alas salam. Suaranya orang pada bangun imamnya Allahu Akbar. Wiridannya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Yang ketiduran juga di rumah astagfirullahaladzim udah wiridan buru-buru bangun. Iya kalau yang wiridannya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Dulu dikit aja baru wiridan juga tidur bela itu. Setan ngegodain kita dari sebelum subuh jangan bangun. Tapi jamaah Masjid Ar-Rahman bagilah dingin-dingin juga bekerjain terus. Begitu sujud setan pada kabur. Intinya sholat adalah sujud ketika kita tundukkan kepala kita di buminya Allah yang paling mulia, kepala nungging. Nih yang jelek banget nih di atas, ini yang cakep di bawah. Maka ibadah sholat intinya yang paling mulia adalah ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau masih sujud harapannya gede, setan kagak berani. Ya, dia sujud, gua mati-matian godain, dia sujud, kabur setan. Makanya Nabi Adam ketika iblis itu disuruh sujud, tapi di banyak tafsir bukan sujud kayak kita. Salah satu Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Ma'alli, Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti dalam tafsir Jalalainnya itu bukan sujud kayak kita sembahyang, suruh hormat doang tuh iblis sama Nabi Adam. Apa kata iblis? Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Masa Nabi Adam yang dari tanah, saya dari api, pakai tunduk sama Nabi Adam. Tuh segitu doang tuh iblis ogah, tunduk diperintah oleh Allah. Makanya orang kalau masih sujud harapannya gede, dosanya Allah ampunin, amin ya robbal. Diampunin dosa-dosa kita kalau udah sujud. Bagian kok bang, ya saya mah sujudnya begitu doang, ikutin imam. Emang ikutin imam yang enak. Bayang mau bang nyendek-nyendek mulu apa di rumah. Bayang mau kalau ada imamnya enak, bagian kita geblek juga ngikut sama imam. Lagi kalau sembahyang di masjid mah kan rada rapi, pakai gamis, pakai imamah, paling kagak pakai
pakai bajunya rapi, pakai sarung. Kalau di rumah mah bayang selagu-lagunya, pakai kaos oblong udah pada robek, jadi ada Allah Akbar, mana ntaran banget bayangnya. Kata bininya, lu bayang kayak cakep cebok gua. Bola apa dari kecil gua sembayang itu. Ya bisa, biasanya kan kita mau gitu ya. Iya. Apalagi ngantuk, membayang isya, mana dingin, ya udah bayang digayang mana tahu bisa assalamualaikum belum dia tidur lagi. Ibu-ibu sedih lagi ngantuk, termasuk orang perempuan saya di rumah masih pakai mukena di sejadah, itu enaknya di jerba, ini ngantuk tidur ya pakai mukena dingin tidur. Emang enak banget kalau disebut subuh ya, apalagi hujan gerimis, mau olahraga males, mau ke pasar hujan ya kerindu aja, udah kecil berteriak. Ya Allah, bapak-bapak, saudara-saudara, tuh syariah. Yang ketiga, di mana Rasulullah diperlihatkan oleh Allah dengan tanda-tanda kebesarannya, diperlihatkan oleh Allah nih manusia yang suka melawan dengan hukumnya Allah, hatinya tidak tertata, tangan nggak terawat, mulut yang susah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada yang lidahnya berdarah-darah, digunting sendiri nyambung lagi. Ada yang mulutnya masya Allah neraka isinya. Ada yang otaknya meleleh kemudian nyambung lagi, meleleh lagi. Ada yang tangannya hancur. Kenapa? Dia hidup tapi tidak dilandasi dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Hati-hati, akidah, syariat, akhlakul karimah. Bapak ibu saudara yang saya hormati, akhlakul karimah nggak ada lain didapetin di madrasah-madrasah, di majelis taklim, di pengajian-pengajian. Ibu nggak pengen kan kalau anaknya durhaka sama kita, orang tuanya pengen apa kagak? Anak taruh madrasah, anak taruh pesantren. Kalau pengen akhlaknya cakep, jangan sekolah di negeri dulu, bukan nggak boleh. Tapi kalau kagak ngaji jangan. Kalau kagak ngaji pokoknya jangan. Ngapa? Intinya kita salah, dilawan nama anak, anaknya durhaka. Padahal bukan salah anaknya, emang bapaknya, mamanya yang kagak tapi semoga menggerip-menggerip, emak sama bapaknya main HP, telentang mengurep main HP, cedakok. Makan orang dipikirin, yang penting paketan ada isinya. Bener apa bener? Bener apa bener? Orang tua merek apa gitu? Bagian itu saya kagak begitu, mau dipanggil lagi sebut kalau udah tempat lain laku ini mengapa? Ini jadi orang tua nggak tapi bener, dimpanin doang anak, suruh ngaji kagak, suruh madrasah kagak, pengennya negeri dulu. Entah bocah lawan sama kita. Emang kalau dia udah gede, dia laki-laki, dia punya istri, emang kalau gajinya gede dia ingat orang tuanya. Anak kita lelaki, kita gedein, cuma kita kagak tiupin doang dia supaya cepat gede, ke sekolahin udah pinter, tapi kagak disuruh ngaji, kerjanya bagus tempatnya, kerjanya mewah, gajinya gede. Yang dikasih kita bapaknya, abangnya, apa bininya yang nikmatin hasilnya? Bah, jawab apa? Bininya apa emaknya yang dikasih? Siapa yang enak? Bininya. Ama emak mau bapak orang tapi takut, ama bini takutnya setengah mampus.
barang kayak pikulan gentak sama bini goblok mendadak. Membagi duit sama orang tua aja begini dulu celibukan lagi merek apa gitu. Anak durhaka kok. Kalau anak kagak ditaruh di madrasah, kagak taruh di majelis taklim, kagak taruh di pesantren, ingat sama agama. Ntar kalau kita mati lagi ngap-ngapan kali itu bocah, anak, mantu, cucu, la ilaha illallah, Allah, Allah, ditalkin kita lagi ngap-ngapan, la fotoin aja emaknya sama bapaknya, taruh di status. Emak gua mati jelek banget mendeling, coba gitu kan. Ayo nih, gak mungkin jadi punya jabatannya sampai camat, sampai lurah, sampai wali kota, kalau nggak ada ilmu agamanya. Jora ingat dulu orang-orang tua kita biar geblek itu anak suruh ngaji. Orang sekarang biar pinter katanya doang. Kiranya mati mau bapaknya mati. Yasin kalau bisa, kalinya bisa baca yang Indonesianya Yasin wal Qur'anil Hakim. Kata malaikat lo terusin gua tamparin dari motor aja, beliin motor cakep, HP yang bagus, ngaji mah rusak. Suruh kursus komputer aja, kursus matematika, bahasa Inggris, renang, suruh renang aja kursus. Ntar kalau udah pinter renang di Indonesia bawa ke Swiss, dia berenang di kali, mampus kan. Ini orang Indonesia dilakukan, ngaji main-main, nggak benar. Bang, kita udah mati, bocah dari kecil kita urusin. Emang kalau kita udah mati di kuburan yang kita harap-harapin apa? Darui api Kong Haji Gadung bin Haji Kantong Al-Fatihah, kebahagiaan semua. Wa usulihi wa buru'ihi, girang nih. Engkong kita ada madrasahnya, ada masjidnya, anak-anaknya, ilaruhi. Itu dulu anak cucunya. Lah kalau kita, anak kita orang bau agama, jangan ngarep-ngarep diziarahin kuburannya, haul dibikin, ziarah dibikin. Ya bocah sekarang lebaran, bocah sini bininya orang mana tahu pulang kampung, ziarah kakak pulang kampung. Padahal sih nyuci tempatnya juga kalau kagak dari kongnya ya macem. Kalau kagak dari buah-buahnya mah beli mah orang bisa, kalau jual mah pinter. Bener apa benar? Bener apa benar? Emang begitu. Pulang kampung ikutin bini, ziarah kagak. Sekalinya ziarah air doang sama kembang di bawah. Malah banyak banget airnya ke 3 galon. Dia tuangin kuburan babanya, kata babanya lempeng, kuburan gua goblok. Kita kembing doang gitu, kembang ketika pergi kelapan babanya, pegang-pegang doang, udah ya banting dia udah kemana-mana. Kata babanya kalau gua bangun gua cekek lu biar melel sekarang. Jangan pada tawa, kalau anak kagak bisa agama pada tawa. Biar tegas jadi orang Islam. Anak-anak kita bingkai Isra dan Mi'raj tidak mungkin dipahami tanpa orang yang betul-betul paham agama. Tauhidnya, akidahnya tak mungkin mantap. Lihat artis, lihat di Facebook, lihat di medsos, agama udah dibuat main. Artis ganteng banget, calon bininya cakep, dia ngikut pindah agama, ikutin bininya. Bininya cakep, Islam
ini pacarnya beda agama, yang ikut kemari. Ini orang PA, orang benar. Emang cakep lama, emang ganteng lama, 30-40 tahun udah jelek orang mah. Agama dikorbani. Yang kita kesel nih, kita sewa bocah kampung ngikut-ikutin artis, kan sialan itu. Kita bocah kampung jangan ngikutin artis, bener apa benar? Makanya Bapak Ibu Saudara, ayo kembali kepada peradaban kebenaran agama Allah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bijak kalau saya terlalu berpanjang dalam. Udah setengah 12, besok hari Senin, wayanya kerja gara-gara Isra Mi'raj, bangun kesiangan subuhnya, nggak kerja karena ngantuk, ngomongnya begini. Lu ngapain di mana ngantuk malam Isra Mi'raj? Ya setengah 12, rapinya kongkonya sampai setengah 2, ya bisa jadi ngantuk. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila qabil tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.